Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas mengenai teori konflik dalam sosiologi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih teori konflik itu. Nah, teori konflik merupakan perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari berbagai komponen dengan kepentingan yang berbeda. Nah, dalam teori ini sendiri, komponen yang satu berusaha menguasai komponen yang lain demi kepentingannya sendiri. Teori konflik muncul sebagai reaksi terhadap teori struktural fungsional yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori ini berakar dari pemikiran Karl Marx dalam sosiologi klasik. Berikut ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai teori konflik. Yang pertama yaitu teori konflik dari Ralph Dahrendorf. Menurut Ralph Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Konflik terjadi karena distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat. Otoritas atau kekuasaan melekat pada posisi sosial, bukan individu. Dalam masyarakat selalu ada kelompok yang menguasai dan dikuasai, di mana kelompok penguasa berusaha mempertahankan kekuasaannya, sementara kelompok yang dikuasai berusaha untuk memperoleh kekuasaannya. Nah, teori konflik dari Dahrendorf sendiri yaitu mengenai perubahan sosial. Dahrendorf menegaskan bahwa konflik mendorong perubahan sosial. Jika konflik intensif, perubahan yang terjadi bisa radikal. Jika konflik diwujudkan dalam bentuk kekerasan, perubahan struktural akan terjadi secara tiba-tiba. Nah, menurut Dahrendorf, konflik dapat diatur dengan dua cara, yaitu yang pertama secara otoriter menggunakan paksaan dan kekuasaan, dan yang kedua secara demokratis melalui kompromi dan perundingan. Dahrendorf juga membagi tipe kelompok sosial menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu kelompok semu, yang dimana kelompok yang belum memiliki struktur organisasi yang jelas. Yang kedua kelompok kepentingan, kelompok yang memiliki tujuan dan organisasi yang lebih jelas. Dan yang ketiga yaitu kelompok konflik, di mana kelompok yang secara aktif terlibat dalam konflik sosial. Yang kedua ada teori konflik menurut Lewis Chaucer, di mana Lewis Chaucer mengembangkan teori fungsionalisme konflik yang menyoroti fungsi konflik dalam masyarakat. Dalam bukunya The Foundations of Social Conflict, ia menjelaskan bahwa konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok, meningkatkan keterlibatan individu dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai media komunikasi. Fungsi konflik menurut Chaucer yang pertama yaitu memperkuat solidaritas kelompok yang terancam perpecahan. Yang kedua, mendorong aliansi baru antara kelompok yang memiliki kepentingan serupa. Dan yang ketiga, mengaktifkan peran individu yang sebelumnya terisolasi menjadi media komunikasi yang efektif, memperjelas batas-batas antar kelompok yang berkonflik. Nah, konsekuensi jika konflik dipendam, konflik yang tidak diselesaikan dapat menyebabkan putusnya hubungan sosial dan munculnya konflik baru atau biasa disebut konflik non realistis, yang dimana konflik ini dialihkan ke objek lain sebagai bentuk pelampiasan. Yang ketiga, teori konflik menurut Randall Collins. Collins berpendapat bahwa pekerjaan adalah faktor utama yang menentukan kelas sosial seseorang. Kekuasaan dalam masyarakat ditentukan oleh hubungan otoritas dalam pekerjaan, di mana kelompok atas memberi perintah dan kelompok bawah menerima perintah. Demikian kelompok status terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu orang cenderung berinteraksi dengan mereka yang memiliki pekerjaan serupa. Yang kedua, kelompok status terbentuk berdasarkan faktor seperti usia, etnis, pendidikan, dan tempat tinggal. Berikutnya, keempat, teori konflik menurut Jonathan Turner. Turner mengembangkan teori konflik dengan menyoroti bahwa konflik merupakan suatu proses yang mengarah
pada interaksi kekerasan antara dua pihak atau lebih. Ia menjelaskan 9 tahap menuju konflik terbuka, mulai dari ketidakadilan dalam sistem sosial sehingga munculnya organisasi kelompok yang bertujuan melawan pihak yang berkuasa. Kelima, ada teori konflik menurut Ray Mills. Mills mengkritik sistem sosial yang tidak bermoral dan berpendapat bahwa kekuasaan didominasi oleh 3 kelompok elit. Yang pertama pemerintah, kedua militer, dan yang ketiga itu ekonomi. Ia juga menyoroti bagaimana kapitalisme dan birokrasi menyebabkan alienasi pekerja, terutama dalam pekerjaan yang melibatkan kepribadian dan interaksi sosial. Nah, pandangan Mills sendiri tentang alienasi dan birokrasi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kapitalisme dan birokrasi membuat pekerja terasing dari hasil kerjanya sendiri. Yang kedua, pekerjaan yang melibatkan penjualan kepribadian menyebabkan tekanan psikologis. Dan yang ketiga, struktur kekuasaan tersentralisasi menciptakan ketidakamanan sosial. Dan yang keempat, 3 kelompok elit, pemerintah, militer, ekonomi saling terhubung dalam mempertahankan kekuasaannya. Itulah penjelasan dari saya mengenai teori konflik dalam sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.